Kita akan membaca Destinturin bab yang ke-22, halaman 283. Judulnya Hal-hal Baik Terjadi. Beberapa tahun yang lalu, saya memiliki kesempatan untuk bersekutu bersama seorang pendeta yang memberitakan firman iman. Dia menggembalakan di sebuah gereja di Bergen di Norwegia. Ia menceritakan suatu kesaksian dari salah seorang anggota gerejanya kepada saya. Anggota gereja ini adalah seorang pengusaha yang telah lama mengembangkan kebiasaan buruk, yaitu menonton film porno di kamar hotelnya selama perjalanan bisnis yang sering ia lakukan. Dan ia telah berusaha keras untuk menghentikan kebiasaan itu dengan menggunakan segala macam disiplin rohani, tetapi tidak dapat berhenti sama sekali dan terbakar oleh rasa malu dan rasa terhukum. Setiap kali ia harus pergi meninggalkan keluarganya untuk perjalanan bisnis berikutnya, hatinya penuh rasa takut karena ia tahu bahwa ia tidak dapat mengatasi godaan. Tidak peduli seberapapun ia berdisiplin atau mendisiplinkan dirinya, sekalipun ia berusaha demikian, ia tidak bisa. Kemudian dalam salah satu perjalanan bisnisnya yang membawanya ke Singapura, ia mengunjungi gereja kami dan mendapatkan beberapa CD khotbah saya tentang kasih karunia Tuhan. Setelah mendengarkan khotbah-khotbah tersebut selama kurang lebih 3 minggu, ia menyadari dirinya sepenuhnya terlepas dari kebiasaan buruk yang najis ini. Haleluya. Sekarang setiap kali saudara yang terkasih ini bepergian, ia tidak mengandalkan tekadnya sendiri untuk mengatasi godaan menonton film porno di kamar hotelnya. Ia akan sepenuhnya mengandalkan pewahyuan bahwa ia sama benarnya saat ini dengan Yesus oleh karena kasih karunia Tuhan. Semakin ia menyadari bahwa ia benar, semakin lemahlah godaan untuk berbuat dosa secara diam-diam di kamar hotelnya. Saudaraku, sadarlah akan kebenaran atau terwahyulah akan kebenaran dan janganlah berbuat dosa. Kasih karunia Tuhanlah yang memberi kita kemenangan yang sejati. Itulah kuasa Injil, itulah kuasa Tuhan untuk keutuhan Anda. Anda dapat mengandalkan upaya dan kemampuan Anda sendiri dengan sekuat tenaga, tetapi semua itu hanya akan memberi hasil yang sangat terbatas. Sahabatku, bergantunglah sepenuhnya kepada kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan adalah satu-satunya kuasa yang dapat membebaskan Anda sepenuhnya dari segala perbudakan. Saya juga diberitahu tentang suatu kesaksian lain saat saya berada di Norwegia untuk menghadiri sebuah konferensi di gereja teman baik saya, yaitu Pendeta H. Alesjar. Pendeta H. menceritakan kepada saya tentang mujizat yang terjadi pada seorang anggota gereja lain di Norwegia. Anggota gereja ini sepenuhnya disembuhkan dari penyakit tuli pada salah satu telinganya setelah mendengarkan rekaman-rekaman khotbah yang saya sampaikan pada konferensi itu. Sementara ia sedang mendengarkan salah satu khotbah saya, telinganya yang tuli langsung terbuka dan ia disembuhkan tanpa ada seorang pun yang menumpahkan tangan ke atasnya. Tanpa ada seorang pun yang mendoakan dia. Ia disembuhkan hanya dengan mendengarkan Injil Kristus diberitakan. Segala kemuliaan bagi Yesus. Itulah kuasa Injil, sahabatku.
Jika orang mendengarkan kabar baik bahwa semua dosa mereka telah diampuni karena salib Yesus, sesuatu yang bersifat adikodrati terjadi kepada mereka. Inilah yang terjadi di kitab Kisah Para Rasul. Saat Rasul Paulus memberitakan pengampunan, mujizat-mujizat kesembuhan terjadi ketika orang mendengarkan dia. Orang yang lumpuh sejak lahir melompat dan berjalan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Orang-orang dalam gereja sedang mencari kuasa yang luar biasa. Tapi di manakah kuasa itu dapat ditemukan? Kitab Kisah Para Rasul menyatakan bahwa di mana ada kasih karunia yang besar, di situ pasti ada kuasa yang besar pula. Revolusi Injil sedang merebak ke seluruh dunia. Perhatikan kata-kata saya ini baik-baik. Ketika semakin dan semakin banyak orang mendengarkan Injil yang sejati, yang tidak dinodai oleh upaya manusia, Anda akan mendengar semakin dan semakin banyak mujizat serta terobosan adikodrati semacam ini di dalam gereja. Tuhan itu senang menyembuhkan, menyelamatkan, menyejahterakan, dan membebaskan orang-orang yang hanya percaya kepada Injil oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi, sementara firman-Nya disampaikan, jika Anda percaya bahwa Anda diampuni dan benar, Anda akan dipulihkan. Saat ini, bahkan sementara Anda sedang membaca buku ini, yang seluruhnya adalah tentang Yesus, Anda pun sedang disembuhkan, disejahterakan, dan diberkati. Hal-hal baik terjadi kepada orang yang percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka. Tetapi Pastor Prince, apa hubungannya pengampunan dengan penyembuhan? Mari kita membaca apa yang firman Tuhan nyatakan di Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 1-5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur atau dari kebinasaan, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Perhatikanlah cara Roh Kudus menyusun urutan berkat-berkat-Nya. Pengampunan kesalahan-kesalahan Anda ditempatkan sebelum penyembuhan atas penyakit-penyakit Anda. Dengan kata lain, begitu Anda mengetahui bahwa Anda telah diampuni dari semua dosa masa lalu, masa kini, dan masa depan, maka kesembuhan dari semua penyakit akan mengikuti Anda atau akan terjadi pada Anda. Banyak orang percaya sedang menderita penyakit dan wabah karena atau akibat dari rasa bersalah. Apakah ada dasar yang nyata untuk rasa bersalah dan rasa terhukum mereka itu atau tidak? Rasa bersalah dan rasa terhukum itu tetap merusak, terlepas dari ada tidaknya dasar atas rasa bersalah dan rasa terhukum tadi. Itulah sebabnya mengapa Injil begitu penuh kuasa. Kabar baik tentang kasih karunia dan pengampunan Tuhanlah yang memerdekakan orang percaya dari setiap perasaan kotor atau rasa terhukum, serta memberi kuasa untuk melepaskan diri dari siklus
penghukuman dan siklus dosa yang jahat. Rasa bersalah dan rasa terhukum mengabadikan siklus dosa, sementara kasih karunia-Nya, darah-Nya, dan kebenaran-Nya memerdekakan dan memberikan kebebasan dari dosa. Yesus berkata kepada perempuan yang tertangkap basah melakukan perzinahan, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kuasa untuk mengatasi dosa didapati atau ditemukan di dalam karunia tidak adanya penghukuman. Sekali lagi, kuasa untuk mengatasi dosa didapati atau ditemukan di dalam karunia tidak adanya penghukuman. Sahabatku, Tuhan telah mengampuni semua kesalahan Anda. Jangan lupa akan berkat-berkat ini dan berkat-berkat lain oleh karya Yesus yang sempurna untuk Anda. Muliakanlah Tuhan karena semua manfaat dan berkat-Nya bagi Anda setiap hari. Suatu kali saat saya sedang berkhotbah, Tuhan membagikan ini kepada saya. Hal-hal yang baik terjadi atas orang-orang yang percaya bahwa aku mengasihi mereka. Sekali lagi, hal-hal yang baik terjadi atas orang-orang yang percaya bahwa aku mengasihi mereka. Saya memakai ini sebagai judul khotbah saya. Mungkin ini adalah salah satu judul khotbah saya yang terpanjang yang pernah saya terima dari Tuhan. Tetapi khotbah ini begitu hebat kuasanya. Hal-hal yang baik terjadi pada Anda dan tidak tergantung pada siapa Anda sebenarnya, tidak tergantung dari apa gelar akademis Anda atau apa profesi Anda. Hal-hal yang baik terjadi pada Anda hanya karena Anda percaya bahwa Tuhan mengasihi Anda. Ia mengasihi Anda sepanjang waktu, bahkan ketika Anda gagal. Ia mengasihi Anda. Kasih-Nya tidak seperti kasih kita. Kasih-Nya tidak bersyarat. Kasih kita bersyarat, tetapi kasih Tuhan tidak tergantung kepada perilaku kita. Kasih Tuhan sepenuhnya tergantung kepada kasih karunia-Nya dan karya Putranya Yesus Kristus. Apakah Anda mengetahui apa yang Rasul Paulus doakan bagi jemaat di Efesus? Gereja atau jemaat ini adalah salah satu dari jemaat yang paling rohani pada masanya. Dan Paulus mendoakan supaya mereka dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dapatkah Anda melihat gambaran salib Yesus? Lebarnya, panjangnya, dalamnya, dan tingginya menunjuk kepada keempat sudut salib itu. Perhatikanlah bahwa Paulus memberi penekanan kepada kasih Kristus. Dengan kata lain, bukan kasih kita kepada Kristus, melainkan kasih Kristus kepada kita. Paulus sedang mendoakan supaya mereka memperoleh pengungkapan atau pewahyuan tentang kasih Yesus kepada mereka, bukan tentang kasih mereka kepada Yesus. Nah, sekarang amatilah dengan baik hasil dari pemahaman mereka tentang kasih-Nya kepada mereka. Mereka akan dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Tuhan. Saya sudah mendengar banyak khotbah yang mengatakan bahwa jika Anda melakukan ini dan itu, Anda akan dipenuhi dengan kepenuhan Tuhan. Namun,
bukan itu yang Alkitab katakan. Alkitab mengatakan bahwa pada saat Anda mengenal kasih Yesus Kristus kepada Anda, maka Anda akan dipenuhi dengan kepenuhan Tuhan. Paulus tidak berhenti sampai di situ. Lebih lanjut, ia berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan atau pikirkan. Tuhan menjadi lebih besar dalam hidup Anda ketika Anda mengenal kasih-Nya. Ia akan memberikan kepada Anda jauh lebih banyak. Bukan hanya berlimpah-limpah, tapi jauh lebih berlimpah dari semua yang Anda dapat terima, dapat minta atau pikirkan. Jadi saat Anda mengenal kasih-Nya kepada Anda dapat meminta hal yang besar, dapat memikirkan hal-hal yang besar, dan Tuhan akan memberi masih melampaui dari semua yang Anda minta itu. Namun meskipun ada orang pada masa kini yang terus saja menyombongkan kasih mereka kepada Tuhan karena mereka yakin bahwa Tuhan akan memberkati mereka sesuai dengan perbuatan baik mereka, itu keliru. Kita akan lanjutkan subbab yang judulnya Pewahyuan Baru tentang Kasih-Nya. Halaman 288. Dalam kehidupan pribadi saya, ada beberapa hal yang telah saya doakan dan percayakan atau saya imani dari Tuhan. Tapi selama bertahun-tahun tidak ada yang terjadi. Sampai saya menyadari betapa besar kasih Tuhan kepada saya. Saat saya menyadari seberapa besarnya Ia mengasihi saya, tiba-tiba pintu air yang membanjiri saya dengan berkat-berkat-Nya mulai terbuka lebar dan segala macam hal yang baik mulai terjadi pada diri saya. Dalam diri saya maupun di sekitar saya. Hal-hal yang baik terjadi pada orang-orang yang mengetahui bahwa Tuhan mengasihi mereka. Sekali lagi, hal-hal yang baik terjadi kepada orang-orang yang tahu bahwa Tuhan sayang kepada mereka. Saya ingat satu peristiwa yang melaluinya Tuhan mengungkapkan secara jelas kasih-Nya kepada saya. Anak perempuan saya, Jessica, berusia 2 tahun dan ia menderita serangan virus. Wendy dan saya membawanya ke dokter. Mereka menusukkan segala macam jarum ke dalam uji darahnya, tetapi mereka tidak dapat menemukan penyebab dari penyakitnya maupun obatnya. Hati saya terasa sakit mendengar tangisan bayi ini sepanjang hari dan malam. Saya mengusahakan segala cara yang saya ketahui. Saya mengikat dan melepaskan. Saya memperkatakan firman Tuhan. Saya berseru-seru kepada Tuhan. Saya menumpangkan tangan. Semuanya tidak berhasil. Selama beberapa hari, putri kesayangan saya itu terus menangis menahan rasa sakit. Akhirnya saya tidak tahan lagi. Saya berdoa kepada Tuhan dan mulai menangis di dalam hadirat Tuhan. Dan suara tangisan anak saya masih terdengar meskipun saya sudah mengurung diri di ruang kerja saya. Saya menangis dan berkata, Tuhan, Engkau harus bicara kepadaku. Apa yang sedang terjadi? Aku telah melakukan segala sesuatu yang aku ketahui. Kemudian Tuhan mengarahkan saya kepada Kejadian pasal 22, di mana Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Tuhan berkata kepada Abraham, ambillah anak laki-lakimu,
anak yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Meskipun Abraham memiliki 2 orang anak laki-laki, yaitu Ishak dan Ismail, Tuhan hanya mengakui Ishak yang dilahirkan dari roh yang merupakan gambaran hasil dari kasih karunia Tuhan. Ia tidak mengakui Ismail yang dilahirkan dari kedagingan, yang merupakan gambaran dari hasil upaya manusia. Ketika saya membaca apa yang Tuhan katakan kepada Abraham tentang Ishak sebagai satu-satunya anaknya, saya berpikir bahwa Tuhan benar-benar memojokkan Abraham dalam kondisi ini. Tentu sangat berat bagi Abraham untuk mengorbankan anaknya, dan Tuhan juga mengingatkan Abraham bahwa Ishak, anak laki-lakinya itu adalah anak yang dikasihi oleh Abraham, dan itu adalah anak satu-satunya dari Abraham. Ambillah anak laki-lakimu, anak yang tunggal itu, yaitu anak yang engkau kasihi, yakni Ishak. Kemudian sampailah saya pada bagian di mana Abraham akan segera menyembelih atau mengorbankan Ishak, dan Tuhan menghentikan dia. Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut ke dalam belukar. Tuhan telah menyediakan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Jadi saat mereka mendaki salah satu sisi gunung itu, anak domba itu juga sedang mendaki gunung yang sama, tapi melalui sisi yang lain. Sahabatku, saat Anda tampaknya tidak melihat penyediaan Anda datang ke arah Anda, janganlah cemas. Setiap kali Anda maju atau bertindak sesuai dengan tujuan Tuhan, Ia akan menyediakan penyediaan itu bagi Anda. Penyediaan Anda itu sedang dalam perjalanan, tapi melalui sisi lain dari gunung itu. Jadi Tuhan menghentikan Abraham dari menghunjamkan pisau kepada anaknya. Ia berkata, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Saat saya membaca bagian akhir dari ayat ini, yaitu engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, Roh Kudus membuka mata saya selintas. Ia memperlihatkan kepada saya bahwa Tuhan sebenarnya sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Tuhan adalah Bapa yang akan menyerahkan anaknya. Seluruh kisah tentang anak laki-laki atau sang putra yang sedang memikul kayu bakar dan berjalan ke tempat pengorbanan adalah gambaran dari Yesus yang sedang memikul salib ke tempat pengorbanan dirinya di Kalvari. Tuhan sedang memberitahu kita bahwa Ia akan menyerahkan anaknya kepada kita, yaitu anaknya yang tunggal yang Ia kasihi, sebagai penebus kita dari dosa kita. Sebelum Anda memahami betapa besarnya kasih Bapa kepada Yesus, Anda tidak akan pernah dapat memahami betapa besarnya kasih Bapa kepada Anda, karena Bapa telah menyerahkan Yesus untuk menyelamatkan Anda. Saat saya membaca bagian ini, saya menyadari betapa besarnya kasih Tuhan kepada saya. Ia begitu mengasihi saya, sehingga Ia tidak menahan atau tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, yang Ia kasihi itu demi saya.
Saat itu saya mulai menangis lagi di ruang kerja saya. Tapi kali ini bukan lagi tangisan bagi putri saya. Ini adalah tangisan yang berasal dari kesan atau impresi kasih Tuhan kepada saya yang mendalam dan intim itu. Saat itu saya merasakan kasih-Nya memenuhi saya. Dan tepat di situ, di saat itu juga putri saya berhenti menangis di ruangan lain. Sejak saat itu, putri saya sembuh total. Begitu saya menerima pewahyuan tentang kasih Tuhan kepada saya, mujizat untuk putri saya terjadi. Saudaraku yang terkasih, hal-hal baik terjadi kepada orang-orang yang mengetahui bahwa Tuhan mengasihi atau sayang kepada mereka. Hukum Taurat adalah beban yang berat. Alasan mengapa orang penuh dengan kepahitan, kemarahan, kebencian bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka, melainkan karena mereka menganggap bahwa mereka diharuskan mengupayakan kasih Tuhan dengan tingkah laku dan perbuatan mereka. Saat Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ia tidak sedang berbicara kepada orang-orang yang berbeban berat karena pekerjaan duniawi mereka. Tuhan sedang berbicara kepada orang-orang yang berbeban berat karena tuntutan kepatuhan kepada hukum Taurat, bahwa mereka harus menyenangkan Tuhan. Orang-orang yang berbeban berat karena hukum Taurat adalah orang-orang yang sesungguhnya mengalami beban berat, ya, bukan orang yang berbeban berat karena kerja fisik yang berbeban berat di hadapan Tuhan, tapi yang terbeban karena hukum Taurat. Jadi Tuhan di situ sedang memberitahu mereka untuk berhenti mengandalkan kemampuan mereka sendiri dan membiarkan Dia memberi kelegaan kepada mereka. Anda lihat, hukum Taurat menuntut, sementara kasih karunia memberi kelegaan. Hukum Taurat berkata, "Lakukanlah kebaikan, maka engkau akan mendapatkan yang baik. Kalau kamu melakukan hal yang jahat, kamu akan menerima hukuman." Bukankah setiap agama lain mengatakan hal yang serupa? Kadang-kadang saat saya mendengar cara beberapa pengkhotbah berkhotbah, saya benar-benar heran. Apakah salib telah mengubah sesuatu? Apakah salib telah menghasilkan suatu perbedaan? Sistem diberkati jika Anda melakukan yang baik dan dikutuk jika Anda gagal, itu sudah ada sebelum Yesus datang. Mengapa mereka masih mengajarkan bahwa kita berada di bawah sistem itu di masa sekarang? Ayolah sahabatku, jangan tiadakan salib atau jangan mengabaikan salib. Salib Yesus mengubah segalanya. Yesus telah menerima semua keburukan dan kita menerima semua kebaikan Tuhan. Itulah Injil Yesus Kristus. Semuanya didasarkan sepenuhnya pada kasih karunia-Nya. Anda adalah anaknya yang terkasih. Saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, terdengar suara dari surga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ini tertulis di Alkitab untuk kepentingan Anda. Pada masa kini, Tuhan telah menerima Anda sebagai anaknya yang terkasih.
Saat ini juga Ia berkenan kepada Anda karena Anda berada di dalam Kristus. Saat ini juga Ia berkenan kepada Anda karena Anda berada di dalam Kristus. Saat ini Tuhan mengasihi Anda seperti Ia mengasihi Yesus. Sama. Nyatanya, Yesus berdoa kepada Bapa supaya murid-muridnya, termasuk kita juga, mengetahui bahwa Bapanya mengasihi Dia sama seperti Bapanya mengasihi mereka atau mengasihi kita. Segera setelah Yesus dibaptis, Ia dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Apakah yang iblis katakan kepada Yesus? Iblis berkata, "Jika engkau anak Tuhan, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Perhatikanlah, iblis dengan cerdik menghilangkan satu kata penting saat ia mencemooh Yesus untuk membuktikan bahwa ia adalah anak Tuhan. Tuhan secara jelas telah mengatakan bahwa Yesus adalah anakku yang kukasihi. Tetapi iblis tidak menggunakan kata yang kukasihi. Ia secara sengaja menghilangkan kata kukasihi saat ia mencobai Yesus. Ia juga melakukan hal yang sama terhadap Anda sekarang karena ia mengetahui bahwa jika ia mengingatkan Anda bahwa Anda adalah anak yang dikasihi Tuhan, maka semua rencananya dan strateginya yang jahat untuk mencobai Anda akan berantakan. Begitu Anda menyadari bahwa Anda adalah anak yang dikasihi Tuhan, apapun yang iblis ingin bawa untuk menentang Anda akan gagal. Orang akan menyerahkan nyawanya untuk berbuat dosa saat mereka merasa tertolak dan tidak diterima. Namun, saat mereka mengetahui bahwa mereka adalah anak kesayangan Tuhan, tidak satu pun pencobaan yang dapat menaklukkan mereka. Marilah kita dengarkan jawaban Yesus terhadap pencobaan iblis yang pertama. Pencobaan yang pertama adalah supaya ia mengubah batu menjadi roti. Apakah hukum dalam perjanjian lama mengatakan bahwa Anda tidak dapat atau tidak boleh mengubah batu menjadi roti? Tidak ada hukum seperti itu. Jadi, apa maksud si iblis? Saat iblis berkata, "Perintahkanlah batu-batu itu supaya menjadi roti," ia sebenarnya sedang mengatakan kepada Yesus supaya Yesus mengambil makanan atau Yesus makan atau Yesus bertindak berdasarkan hukum Taurat yang tertulis pada loh-loh batu. Sekarang dengarkanlah dengan baik jawaban Yesus. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Saat Yesus berkata firman yang keluar dari mulut Tuhan, yang ia maksudkan adalah rema atau firman di saat ini, di saat pada hal itu terjadi. Apakah yang baru saja Tuhan katakan kepada Yesus sebelum ia dibawa ke padang gurun? Tuhan berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Inilah firman yang melaluinya kita harus hidup pada masa kini. Artinya kita harus mendasarkan kehidupan kita pada masa sekarang ini pada firman yang sama, yaitu bahwa Anda adalah anak yang dikasihi Tuhan dan kepada Anda lah Tuhan berkenan. Anda adalah anak yang dikasihinya melalui Kristus. Kita tidak sepatutnya hidup berdasarkan 10 perintah yang ditulis dan diukir pada loh-loh batu.
Tidak ada makanan dalam pelayanan kematian dan pelayanan penghukuman itu. Yesus mati di salib supaya kita hidup di dalam Dia, dan dengan demikian kita dapat hidup berdasarkan firman yang sama yang keluar dari mulut Tuhan saat Ia menyebut Yesus sebagai anak yang dikasihinya. Hari ini Tuhan melihat Anda ada di dalam Yesus Kristus. Dengarkanlah Ia berkata kepada Anda, "Engkau adalah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Gulingkanlah batu itu atau singkirkanlah batu itu. Beberapa tahun yang lalu Tuhan berkata kepada saya, "Nak, pelayananmu adalah untuk menggulingkan batu atau menyingkirkan batu." Izinkan saya menjelaskan kepada Anda apa artinya. Di kisah Lazarus, Yesus memerintahkan orang untuk mengangkat batu penutup gua dari kubur Lazarus. Meskipun orang memprotes karena Lazarus telah mati selama 4 hari dan bau busuknya pasti sangat menyengat, Yesus bersikeras karena Ia mengetahui bahwa Lazarus telah dibangkitkan. Anda lihat, meskipun Lazarus hidup kebangkitan itu tidak dapat mengalir selama ia masih terikat atau terbelenggu, terkurung di balik batu itu. Batu itu harus disingkirkan supaya hidup kebangkitan muncul. Itulah pelayanan saya, menyingkirkan batu. Banyak orang percaya yang memiliki hidup kebangkitan karena mereka telah diselamatkan, tetapi mereka tidak mengalami terobosan dalam tubuh, dalam keuangan, dalam kehidupan, keluarga, dan karir mereka karena kaki dan tangan mereka masih terikat dan mereka terperangkap atau terjerat di balik batu itu. Agar hidup kebangkitan itu dapat mengalir, batu tadi harus disingkirkan. Sahabatku, batu itu adalah gambaran dari hukum Taurat. Hukum Taurat dituliskan pada loh-loh batu. Dan selama orang-orang percaya berada di bawah hukum Taurat, pelayanan kematian dan penghukuman akan membelenggu mereka. Tugas saya dari Tuhan adalah menyingkirkan batu itu dari orang-orang percaya yang telah diselamatkan dan dilahirkan kembali. Anda harus menyingkirkan hukum Taurat yang membelenggu Anda. Saat Anda menyingkirkan batu itu, saat itulah Lazarus keluar dan Anda menyaksikan kemuliaan Tuhan. Banyak orang yang takut bahwa jika Anda menyingkirkan batu hukum Taurat itu, Anda sedang memberi izin kepada orang untuk berbuat dosa. Namun apakah Anda memerhatikan bahwa sesungguhnya orang telah berbuat dosa tanpa izin dan ketika dia masih hidup di bawah hukum Taurat? Dan itu semua tidak menghentikan orang tersebut dari berbuat dosa. Jawaban untuk mengatasi dosa didapati di dalam kasih karunia. Kasih karunialah yang menghentikan dosa. Sekali lagi, kasih karunialah yang menghentikan dosa. Kita tidak menyingkirkan batu dari daging yang mati dan yang busuk, yang melambangkan orang-orang yang tersesat. Tetapi kita menyingkirkan batu dari orang-orang yang telah dibangkitkan atau orang-orang percaya. Sama seperti Lazarus, orang yang telah dibangkitkan, batu itu terbukti menghalangi keluarnya mereka. Sahabatku, menyadari bahwa Anda adalah anak kesayangan Tuhan oleh kasih karunia-Nya akan memberi Anda kuasa dalam kehidupan untuk mengatasi kebiasaan-kebiasaan buruk dan godaan-godaan. Godaan-godaan tidak dapat berhasil saat Anda mempunyai pewahyuan dari Tuhan bahwa Anda adalah anak kesayangan Tuhan.
Saat Anda mengetahui betapa berharganya Anda bagi Tuhan, dan Anda mengetahui kedalaman kasih Bapa kepada Anda, mengapa Anda masih ingin menyia-nyiakan hidup Anda dengan terlibat dalam dosa yang hanya membawa kehancuran dan kematian? Saat iblis berusaha untuk menjerat Anda melalui pencobaan, ia tidak akan pernah mengingatkan Anda bahwa Anda adalah anak kesayangan Tuhan. Ia ingin Anda mempertanyakan jati diri Anda dan status Anda sebagai anak kesayangan Tuhan, karena ia mengetahui bahwa begitu Anda meragukan bahwa Anda adalah anak kesayangan Tuhan, ia dapat atau berpeluang untuk membuat Anda diasingkan dari Tuhan. Ia dapat menumpukan rasa bersalah dan rasa terhukum atas diri Anda, dan ia mencobai Anda lebih jauh lagi. Ia akan mengatakan hal-hal seperti begini: bagaimana kamu dapat berpikir seperti itu dan mengaku bahwa dirimu orang Kristen? Jadi saat Anda gagal, teruslah memandang diri Anda sebagai anak kesayangan Tuhan. Sekali lagi, saat Anda gagal, teruslah memandang diri Anda sebagai anak kesayangan Tuhan. Anda tetap kebenaran Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kita akan lanjutkan. Judul subbabnya, penuhlah dengan kasih-Nya, halaman 294. Pastor Prince, bagaimana saya dapat mengatakan bahwa saya masih anak kesayangan Tuhan ketika saya telah gagal? Anda bisa berkata demikian karena kasih-Nya kepada Anda itu kekal dan tanpa syarat. Apakah Anda mampu dikasihi Tuhan karena apa yang telah Anda lakukan? Sama sekali tidak. Tuhan mengasihi Anda karena apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib. Jadi Tuhan tidak akan pernah berhenti mengasihi Anda karena apa yang telah Anda lakukan. Nyatanya justru Ia mengasihi Anda bahkan saat Anda masih berada dalam kandungan ibu Anda, dan akan terus mengasihi Anda sampai Anda berjumpa muka dengan muka dengan Dia. Izinkan saya menceritakan pengalaman saya dengan kasih Tuhan ketika saya gagal dan kehilangan kendali diri. Maksudnya tidak bisa mengekang emosi. Anda tahu, Wendy adalah seorang istri yang luar biasa. Bukan hanya cantik, ia juga bijaksana. Kadang-kadang ia memberikan sebuah usulan kepada saya, dan saat saya menerapkan usul itu, banyak orang berkata kepada saya, "Pastor Prince, ini adalah ide yang hebat." Ia benar-benar membuat saya tampak baik. Jadi jelas bahwa ia memang cerdas. Tapi meskipun ia baik dan cerdas, ada kalanya kami terlibat dalam diskusi yang panas karena ia tidak dapat memahami kebijakan atau hikmat saya. Ya, Anda tahu, pendeta tidak pernah bertengkar. Kami hanya terlibat dalam diskusi yang panas dengan pasangan kami. Pendeta juga tidak pernah cemas. Kami hanya prihatin dan pasrah. Waktu terburuk untuk terjadinya diskusi yang panas ini adalah di saat kami dalam perjalanan menuju ke gereja dan saya harus berkhotbah. Di masa lalu, diskusi yang panas ini kadang-kadang akan berlangsung lebih dari sehari. Namun sejak saya mengetahui betapa besar kasih Tuhan kepada saya, tepat di tengah kebisuan, karena itu yang biasanya terjadi setelah kami berdiskusi secara sengit, saya biasanya mendengar Yesus berkata kepada saya, "Nak, tahukah engkau bahwa di tengah kemarahanmu
Aku masih mengasihi kamu? Sebelumnya saya tidak akan tertarik pada ucapan Tuhan tersebut karena saya dididik oleh agama yang mengajari bahwa begitu Anda marah atau gagal, maka persekutuan Anda dengan Tuhan menjadi terputus. Saya diajari juga bahwa ketika saya gagal, berkat-berkat akan lenyap dan kemurahannya berhenti. Karena saya mempercayai ajaran yang salah itu, keyakinan itu berpengaruh terhadap kehidupan saya sehari-hari dan juga terhadap hubungan saya dengan istri saya. Akibatnya, saya biasanya bertambah marah kepadanya karena saya akan menyalahkan dia sebagai penyebab dari putusnya persekutuan saya dengan Tuhan. Jadi kemarahan itu akan terus mengusik dan terus meluap di dalam saya. Tapi sekarang saya mengetahui kebenarannya. Saya tahu bahwa saat saya gagal, Tuhan dan saya masih tetap akrab. Kami masih tetap baik-baik karena darah Yesus. Anda mengerti maksud saya, bukan? Yesus tetap memandang saya sebagai anak kesayangannya. Saya telah diberi anugerah kebenaran terlepas dari apapun perbuatan saya. Saya tahu bahwa Tuhan masih mengasihi saya dan bahwa hubungan persekutuan kami tidak terputus dan kemurahannya tetap mengalir ke dalam diri saya, sekali lagi terlepas dari apapun perbuatan saya. Saudaraku yang terkasih, tidak ada yang dapat Anda lakukan hari ini untuk membuat Tuhan lebih mengasihi Anda. Dan tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk membuat kasih Tuhan kepada Anda menjadi berkurang. Saat Anda gagal, itulah saatnya bagi Anda untuk menerima kasih Tuhan. Mulailah melihat diri Anda sendiri sebagai murid Yesus yang paling dikasihinya. Terimalah kasih Tuhan secara pribadi seperti Yohanes, murid Yesus. Ia menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. 5 kali ia menyebutnya di dalam Injil yang dia tulis. Dapatkanlah CD khotbah saya yang berjudul Becoming a Disciple That Jesus Loves, The Secret of John. Itu dalam bentuk CD. Dan Anda akan menerima berkat melalui khotbah ini. Sinar matahari menyinari setiap helai rumput di padang rumput. Tetapi ketika Anda menjadikan kasih karunia Tuhan kepada Anda itu sebagai hal yang pribadi, maka itu sama seperti Anda sedang mengambil sebuah kaca pembesar dan meletakkannya di atas sehelai rumput. Dengan cara demikian, Anda telah mengumpulkan dan melipat gandakan panas dan sinar matahari pada sehelai rumput. Dan tidak lama kemudian, daun itu akan terbakar. Saudaraku yang terkasih, tidak cukup jika Anda hanya mengetahui bahwa Tuhan itu mengasihi setiap orang. Anda juga harus menyadari dan meyakini bahwa Tuhan mengasihi Anda. Dan izinkanlah pewahyuan itu menyala, berkobar di hati Anda, khususnya di saat Anda gagal. Dan sementara Anda terus menerima kasih karunia-Nya kepada Anda, kasih-Nya akan mulai mengalir di dalam diri Anda. Itulah yang saya lakukan. Saat kasih Tuhan memenuhi Anda sepenuhnya, kemarahan Anda pasti akan lenyap. Setelah saya menerima pewahyuan tentang Tuhan mengasihi saya, bahkan ketika saya gagal, saya menemukan bahwa
diskusi-diskusi panas saya dengan Wendy menjadi lebih singkat durasinya. Frekuensinya juga lebih jarang dan Kristus semakin kuat. Sebaliknya dari mengobarkan api kemarahan, saya menemukan bahwa jauh lebih mudah bagi saya untuk berpaling kepada Wendy di tengah panasnya diskusi kami, lalu tersenyum kepadanya dan segera berdamai dengannya. Itulah yang terjadi saat Anda dipenuhi oleh kasih Tuhan dan bukan oleh kegagalan Anda sendiri. Omong-omong, saat ini istri saya dan saya sedang mengarungi pernikahan yang paling menyenangkan di bumi yang hijau ini. Tuhan sepenuhnya oleh kasih karunia-Nya sedang memberkati pernikahan kami. Jadilah seperti Daud yang menumbangkan Goliat. Saudaraku yang terkasih, tetap terapkanlah kasih karunia Tuhan kepada Anda, dan itu akan berubah menjadi kemenangan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ada raksasa jelek yang bernama Goliat. Saya yakin Anda sudah akrab dengan kisah gembala muda bernama Daud yang melawan raksasa jelek ini dan mengalahkannya. Tidak ada rincian yang tidak penting di dalam Alkitab. Bahkan nama-nama di Alkitab memiliki rahasia untuk memberi kita pengertian. Nama Goliat berasal dari akar kata bahasa Ibrani galah, yang berarti terasing. Terasing ini artinya Anda kehilangan seluruh jati diri Anda dan Anda kehilangan semua yang Anda miliki. Jadi nama Goliat pada dasarnya berarti bahwa ia telah dilucuti dari segala sesuatu. Ia telah diasingkan. Ia telah kehilangan segalanya. Sungguh sebuah nama yang luar biasa. Goliat adalah gambaran iblis. Yesus telah melucuti semua senjatanya untuk menyerang kita. Sementara itu, nama Daud berarti yang terkasih. Dengan demikian, pertarungan di lembah Elah itu adalah pertarungan antara pribadi yang dikasihi Tuhan melawan pribadi yang diasingkan Tuhan. Sekarang terimalah pewahyuan ini. Diperlukan seseorang yang mengetahui bahwa ia dikasihi Tuhan untuk menjadi pembunuh raksasa. Inilah rahasia untuk menjadi pembunuh raksasa. Tidak peduli apapun raksasa Anda hari ini, entah itu masalah perkawinan atau masalah keuangan, mulailah memandang diri Anda sendiri sebagai anak kesayangan Tuhan, dan raksasa-raksasa dalam kehidupan Anda akan bertumbangan. Sahabatku, Tuhan mengasihi Anda. Anda adalah anak kesayangannya. Tidak peduli apapun yang telah Anda lakukan. Ia mengasihi Anda apa adanya karena Anda sudah dibasuh oleh darah Yesus sehingga Anda menjadi seputih salju. Jalanilah kehidupan Anda setiap hari dengan firman dari Bapa Anda yang terkasih. Firman-Nya berkata, "Engkau adalah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Kemurahan-Nya yang melimpah atas Anda, atas keluarga Anda, atas karir Anda, dan atas segala sesuatu yang Anda lakukan. Anda adalah berkat Tuhan kemanapun Anda pergi. Jika Tuhan tidak menyayangkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan Anda, mengapa Ia harus menahan kesembuhan bagi Anda atau menahan kecukupan keuangan, perlindungan, dan damai sejahtera serta berkat-berkat lain dari Anda? Jika tahu Tuhan yang Maha Kuasa adalah Bapa Anda yang sangat mengasihi Anda, sekarang apalagi yang Anda takutkan? Ketakutan akan masa lalu, akan masa kini,
atau akan masa depan, ketakutan akan kekurangan, ketakutan akan penyakit, takut akan kematian, takut akan penghukuman. Saudaraku yang terkasih, saat Anda memperoleh pengungkapan Tuhan tentang betapa besarnya kasih Tuhan kepada Anda dan bahwa Ia memandang Anda sepenuhnya benar oleh darah Yesus, maka semua ketakutan Anda akan lenyap. Karena jika Tuhan di pihak Anda, siapakah lawan Anda? Saudaraku yang terkasih, berpalinglah dari keadaan Anda dan tanpa takut, tanpa merasa takut sedikit pun, berserulah kepada Bapa Anda. Ia mengasihi Anda dan tidak akan pernah menghakimi atau menghukum Anda. Ia mengasihi Anda selamanya. Terimalah kasih-Nya bagi Anda dan terimalah darinya melampaui kelimpahan jauh lebih banyak daripada yang dapat Anda minta atau pikirkan. Amin.